wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk beriktikaf di rumah Allah, beribadah di rumah Allah dalam perayaan Dzikra Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Wal-Muhtaram guru kita bersama Al-Ustaz Heri Hasan Matta'anallah fi dunia hayati. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Dan juga Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Muhardil Khatib, Ustaz Haji Kadri Iqbali, dan juga Ustaz Syakuri selaku Ketua Majelis Syuro Masjid Al-Iman. Kita doakan beliau-beliau para guru kita panjang umur, sehat afiat, ditambahkan rezekinya, ditambahkan anaknya, ditambahkan istrinya. Enggak jadi amin. Oh enggak amin. Oh enggak ya. Ditambahkan rezekinya dia. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para guru-guru kita istiqomah. Mudah-mudahan tahu istiqomah Bu? Tahu istiqomah? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Yes. Dan juga yang sama-sama saya hormati para ketua RT, ketua RW daripada perumahan ini dan seluruh para ketua majelis taklim se-BSI. Alhamdulillah ini Masya Allah jamaahnya membludak banget. Saya lihat tadi sampai keluar-luar sana ya. Mudah-mudahan makanannya cukup itu. Ini Masya Allah di depan saya banyak remaja-remaja tahun 80. Tahun 8 masih remaja kan? Iya masih remaja dulu. Sekarang udah bukan remaja. Tapi insya Allah walaupun udah gak remaja tetap kelihatan awet muda. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak panjang-panjang ceramah, kayaknya udah pada lapar ya. Paling sampai jam 12 insya Allah. Kuat sampai jam 12? Kuat? Saya nggak kuat. Kalau ceramah sampai jam 12, 2 jam ceramah, mulut sampai berbusa. Ntar orang ngomong itu kiai begitu udah lama gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berkesempatan mampir ke sini. Sebenarnya kampung saya nggak jauh. Saya asli orang Pasir Putih. Tahu Pasir Putih Bu? Kampungnya Kampung Kupu. Tahu Bu? Dekat Pondok Idan. Tahu Pondok Idan? Nah itu di situ ada sekolahan. Nah itu sekolahan punya orang. Masih keluarga. Alhamdulillah bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan perjumpaan kita bukan yang terakhir. Insya Allah kapan waktu kita ketemu lagi. Amin ya rabbal. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, berbicara soal Isra Mi'raj itu bukan hanya berbicara tentang perginya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Bukan cuma itu. Nomor 1
satu yang perlu kita catat, tahun peristiwa Nabi diisrakan oleh Allah tahun berapa? Pada tahun apa, masih ingat? Tadi disebutkan oleh guru kita, tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa di tahun kesedihan Nabi diisrakan sama Allah? Karena di tahun itu istri beliau yang sangat-sangat beliau cintai namanya Sayyidah Khadijah. Paman beliau yang sangat beliau hormati namanya Abu Thalib dipanggil sama Allah Subhanahu. Lagi bu, maaf nih ya, kita contohin suami kalau sayang banget sama istri, kira-kira kalau ditinggal bininya sedih apa kira? Nah dulu nih, kita tanya dalam hari nih, bapak kalau ditinggal sama istrinya sedih apa kira? Ini tanya dulu ini kok. Jawab ya bapak-bapak, kalau ditinggal bini sedih apa kira? Sedih bu. Sedih pas meninggal minggu depan kawin. Oh, ketahuan Pak. Jadi baginda Rasul sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah, saking sedihnya ya beliau ya, banyak merenung. Beliau dirundung merasa kesedihan sehingga tahun itu menjadi namanya tahun kesedihan. Ditambah pamannya, siapa tadi namanya? Abu Thalib. Ya Allah. Walaupun kata sebagian ulama Abu Thalib kagak Islam, kata sebagian ulama, tapi Abu Thalib begitu berjuang membela Rasulullah. Nah, maka poin nomor 1, perayaan Isra wal Mi'raj, kata Profesor Dr. Sa'id Romanun Al-Buti, itu adalah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nomor 1 perayaan Maulid Isra Mi'raj adalah hiburan buat baginda Rasul. Tasliyah, apa namanya? Tasliyah. Apa sih tasliyah? Hiburan. Ada yang namanya kok tasliyah sih? Ibu Hadro, Masya Allah, kita doain panjang umur, sehat afiat, make up dari subuh nih. Ibu-ibu hadirin sekalian, nomor 1 Isra Mi'raj itu adalah hiburan buat Rasul. Gimana nggak dihibur? Nabi dikumpulkan bersama para saudara-saudaranya minan nabiyina wal mursalin di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dikumpulin bu, orang bu, kalau dakwah, kalau mengalami yang namanya kepedihan, dakwah mengalami yang namanya gangguan, itu kadang kita butuh teman curhat, betul. Makanya ibu-ibu kalau punya suami ustaz, ingat-ingat bu, siap-siap dari tempat curhat suami. Karena ustaz gak mungkin curhat sama jamaah, gak mungkin. Malu kita, masa ustaz curhat sama jamaah? Jamaah saya mau curhat nih, duitnya habis nih. Gimana ya kira-kira bisa buat Isra Mi'raj, kira-kira nyanda tadi kata jamaah, utangnya aja gak yakin bagaimana jamaahnya kan gitu. Kepada siapa dai ustaz curhat? Kepada para makanya istri kalau suami pulang siap-siap jadi tempat curhat suami. Sayangnya baginda Rasul ketika Sayyidah Khadijah sudah tak ada, Rasul mau curhat kemana? Ketika baginda Rasul pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil, dalam keadaan ketakutan, baginda Rasul curhat kepada Sayyidah Khadijah. Beliau katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Zawji, wahai suamiku, engkau jangan bersedih. Innaka la tasilur rahim. Sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Sungguh engkau adalah orang yang suka membantu orang lain. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakanmu. Tuh ucapan seorang istri, lihat suaminya menggigil. Coba kalau bini-bini zaman sekarang lihat laki pulang dari luar menggigil, masuk angin, kira-kira dinasehatin, dihibur apa diomelin? Lagian sih, so-soan,
aki-aki lagi jaket naik motor. Setangin dah tuh. Pulang yang ngurang ngerokin betul-betul. Pulang bukan disambut dengan teh manis, dengan kopi, malah disambut dengan oleh. Tapi insya Allah ibu-ibu ini kadang ada yang begini. Kagak lain. Sama. Ingat Bu, baginda Rasul ketika beliau dalam kondisi sedih dikumpulkan bersama para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa. Ngapain? Mereka cerita kepada Rasulullah, ya Muhammad jangan sedih. Kalau engkau didustakan kaummu, kami sudah mengalaminya. Kalau engkau disakiti oleh kaummu, kami sudah mengalaminya. Saya mau tanya Bu, kenal Nabi Musa? Enggak. Kenapa enggak? Tahu Nabi Musa tahu. Tahu kalau kenal tak kita kenal di mana gitu. Nabi Musa kaumnya namanya siapa Bu? Bani itu sebagai kaumnya Nabi kira-kira tuh kaum soleh apa enggak soleh? Bener apa enggak bener? Enggak bener. Sabar enggak Nabi Musa? Kalau bahasa kata ini hiburan buat Nabi itu, lihat Nabi Musa punya kaum Bani Israil. Bagaimana akhlaknya kepada Nabi Musa? Allah luar biasa. Maka dihibur. Jadi nomor satu, Isra Mi'raj adalah hiburan buat Nabi. Ketemu ame para sahabat, ketemu ame para saudara-saudaranya Nabi. Lalu kemudian Nabi diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Cuman Bu, ini yang mesti kita ingat. Banyak penceramah kalau bilang Nabi berjumpa dengan Allah, berkhitbah dengan Allah, dia bilang Nabi berjumpa dengan Allah di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Ada Bu, sebagian orang kita bilang begini, Ustaz, kalau begitu Allah di langit ya Ustaz ya. Kalau begitu Allah di Sidratul Muntaha. Bukan. Yang namanya Allah tidak butuh Allah yang menciptakan berarti Nabi di Sidratul Muntaha, Allah tidak di mana-mana. Allah mengajak bicara Nabi bukan di Sidratul Muntaha. Sebagaimana Nabi Musa ketika menerima wahyu di Bukit Tursina, Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah tidak di Bukit Tursina. Ini akidah yang mesti saya jelaskan sedikit agar kita jangan sampai mengajarkan anak-anak kita, nah Allah di langit, nah Allah di mana? Saya mau tanya, kalau ada yang bilang Allah di langit, benar salah? Salah. Allah tidak butuh Jadi kalau kita ngomong Allah pakai nunjuk ke atas, bukan Allah di atas, bukan. Itu menunjukkan Allah maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj itu bukan hanya soal pergi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Allah ingin membuktikan bagaimana wa huwa ala kulli syai'in. Barusan guru kita mengatakan kalau orang pakai logika nggak bakal sampai untuk menakar Isra Mi'raj Nabi, betul? Tapi mohon maaf, saya sedikit menambahkan dari penjelasan beliau. Gini, kalau seandainya logika tidak bisa menerima daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi, berarti ada yang salah dengan logika kita. Sekarang saya kasih contoh begini. Ada orang miskin pengen bangun masjid, duit punya nggak duit? Bangun masjid sebulan jadi nggak? Karena nggak punya apa. Tapi kalau yang bangun orang kaya bisa nggak sebulan jadi? Apalagi duitnya 300 triliun. Banyak nggak tuh 300 triliun? Itu kalau kita beli lontong gimana? Kalau yang bangun adalah seorang triliuner, dia bangun masjid sebulan jadi nggak? Jadi logikanya gini, kalau kita menakar Isra Mi'raj dari kacamata seorang manusia, manusia nggak ada mampu. Tapi kalau kita menakar Isra Mi'raj dengan logika bahwa ini yang berangkatin bukan Nabi, tapi yang berangkatin Rabbul Alamin,
cepatnya dalam tafsir dikatakan lailan, hanya satu malam. Ini lailan bukan sembarang lailan. Kata ulama, lailan menggunakan tanwin. Tanwin itu menunjukkan 3 makna. Ini perlu diingat-ingat. Walaupun pelajaran sepele. Lailan, tanwin. Kata ulama kalau ada tanwin menunjukkan 3. Yang pertama, liyadullah ala ta'zim, menunjukkan sesuatu itu besar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Laqad ja'akum rasulun, telah datang pada kalian seorang rasul. Rasul yang gimana? Pakai tanwin lun, berarti rasul yang agung, rasul yang besar, bukan sembarang rasul. Itu nomor 1. Yang kedua, huruf tanwin, harokat tanwin juga mengisyaratkan sesuatu itu adalah kecil, adalah sedikit. Sedikit. Apa maksud sedikit? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah mengisrakan hambanya Nabi Muhammad dalam satu malam, pakai tanwin lailannya menunjukkan itu malam sedikit, saking bentarnya Bu. Orang kalau tiduran kan kasurnya hangat ya. Itu kalau lama-lama dingin lagi kan? Dingin lagi. Nabi Muhammad tuh berangkat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika berangkat, pas pulang kasurnya masih hangat. Pas pulang kasurnya masih kayak belum sempat lama tuh Nabi pergi. Saking cepatnya. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal. Akalnya siapa? Buat siapa? Allah. Kalau kita pakai logika kita, manusia nggak ada yang mampu. Tapi kalau kita kenal dengan Allah, Allah siapa? Sangat mudah. Maka dari itu saya katakan tadi, selain iman yang kita gunakan untuk mengenali dan meyakini Isra Mi'raj, kita juga bisa punya akal. Kita juga bisa pakai akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Isra Mi'raj bukan hanya soal berangkatnya Nabi dengan buruknya, bukan. Tapi Nabi menerima perintah sholat. Ini yang paling penting. Kalau seandainya ada orang hanya memahami Isra Mi'raj sekedar berangkat saja, pergi saja tanpa membawa risalah khusus, maka dia terhijab dengan ini. Saya mau cerita sedikit Bu. Ini kisah nyata. Malam kemarin, malam Sabtu, saya punya murid jam 2 malam datang ke rumah. Dicerita, Ustaz, guru, manggil saya guru. Saya mau cerita mimpi, boleh guru? Boleh. Mimpi apa emang? Beberapa malam lalu guru, saya mimpi saya hadir di suatu majelis. Di situ ada Habib Umar bin Hafiz. Kenal Habib Umar bin Hafiz? Ya, silakan cari di YouTube. Seorang ulama besar dari Taif Hadramaut Maut. Di dalam mimpi saya Habib Umar bin Hafiz sedang ngajar. Tiba-tiba ketika sedang ngajar, beliau turun dari mimbarnya, beliau duduk bersimpuh karena kedatangan tamu yang sangat agung, Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu guru, saya sedang di hadapan Habib Umar dan Rasul jalan di belakang saya. Habib Umar duduk. Lalu kemudian baginda Rasul merangkul badan saya. Tapi karena saking agungnya Rasulullah, saking wibawanya Nabi Muhammad, saya nggak mampu memandang wajah Rasulullah. Ini Bu, karena begitu agungnya Rasul, beliau nggak sanggup memandang Rasulullah. Sebagaimana sahabat dalam sebuah riwayat, ketika mereka lagi duduk sama Rasulullah, mereka yatrukuna ru'usahum, mereka tundukkan kepala mereka, ka'anna ala ru'usihim at-tuyur, seakan di kepala mereka ada burung yang sedang hinggap. Gak berani ngangkat begini, gak berani ngangkat kepala. Itu di mimpi saya guru. Rasulullah bilang sama saya, apa nasihatnya? Maaf ya, ini yang cerita bukan ustaz, bukan. Yang cerita bukan santri, bukan. Yang cerita bukan mubalik, bukan mu'alim, bukan kiai. Seorang fotografer yang tukang motoin, kalau ada acara yang begini-gini, suka motoin saya, suka streaming. Ibu jangan sedih, ibu jangan berkecil hati. Walaupun ibu bukan ustazah, bukan habib, bukan syarifah, ingat mimpi ketemu Nabi rezeki buat siapa aja. Amin ya Rabbal.
Ini tukang kamera yang saya cerita. Rasul ngasih nasihat ke saya. Dan dia ketika cerita nangis tuh. Karena pengalaman yang dia pernah rasakan sebelumnya. Walaupun dia nggak lihat wajah Rasulullah, tapi dirangkul sama baginda Rasul. Dia cerita sambil nangis, dia bilang apa? Pulang, jangan lupa ini pondok sholatnya. Jangan lupa kerjain sholat. Itu nasihat Nabi buat orang. Enggak dikasih nasihat yang macam-macam, enggak. Cuman satu pesannya, ingat sholat. Ya Allah. Dicerita sambil nangis sama saya. Dan beberapa jamaah juga sering cerita, guru saya mimpi ketemu Rasulullah, guru saya melihat Rasulullah. Dan saya perhatikan mereka-mereka yang bisa ketemu Rasul adalah mereka yang taslimah, yang pasrah sama gurunya. Terserah dah guru apain aja saya ikhlas, saya ridho, bukan murid yang ngelawan sama gurunya. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Rasul. Kenapa Bu? Sholat begitu penting. Bahkan kata Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam sebuah tafsirnya, semua syariat rukun Islam yang 5 terdapat pada sholat. Yang 5 kita hitung dah. Syahadat ada nggak pada sholat? Kapan kita syahadat? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan. Syahadat ada dalam sholat. Apalagi rukun Islam yang selanjutnya apa? Puasa. Orang puasa, kalau puasa ngapain sih rukunnya? Nah, ini saya mau ngetes di ibu jamaah sini. Kalau puasa, ada berapa rukun puasa? Yang pertama apa? Ya. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan. Apa makan? Batal kan kalau makan? Minum batal nggak? Apalagi ngomong batal nggak ngomong? Garuk-garuk batal nggak? Tidur batal nggak? Berarti kalau puasa cuma berapa? Makan sama minum. Coba kalau sholat Bu, lagi sholat aja. Orang disuruh puasa lagi sholat. Boleh nggak orang lagi sholat makan nasi padang? Boleh? Boleh nggak orang lagi sholat minum es istri? Boleh? Lagi sholat garuk-garuk boleh nggak Bu? Karena gerak 3 kali Pak. Boleh nggak orang lagi sholat tidur? Boleh nggak tidur? Orang puasa boleh nggak tidur? Orang sholat boleh nggak tidur? Orang lagi puasa boleh nggak garuk? Boleh. Orang lagi sholat boleh nggak garuk? Berarti lebih puasa mana? Orang puasa atau orang sholat? Orang sholat. Berarti soal puasa ada pada sholat. Tuh. Rukun apa lagi? Yang selanjutnya zakat. Ada nggak Bu dalam sholat zakat? Ada. Apa buktinya? Orang kalau zakat keluarin apa Bu? Namanya zakat apa? Zakat mahal. Tapi ibu-ibu paling seneng zakat mall. Tapi ibu tuh. Kita kalau zakat keluarin apa? Duit. Kalau sholat keluarin waktu. Saya mau tanya, kata orang bule, time is, waktu adalah, siapa yang ngeluarin waktunya maka dia ngeluarin. Berarti orang kalau sholat dia lagi ngeluarin apa tadi? Waktu. Yang waktu itu adalah apa? Berarti ada nggak zakat dalam sholat? Yang dikorbankan bukan hanya uang, tapi waktu. Saya mau tanya Bu, mahalan waktu apa uang? Mahalan waktu apa uang? Mendingan mana, punya suami banyak waktu atau suami banyak uang? Mendingan mana kira-kira? Pak, mendingan mana, punya istri banyak uang atau banyak waktu? Saya ulang Bu ya, mending mana? Suami punya banyak uang atau banyak waktu? Dua-duanya. Pintar, dua-duanya Bu. Jangan satu-satu. Emang saya larang? Ingat Bu, ada artis. Ditanya Bu artis, Anda disuruh pilih anak sama istri, pilih mana?
Kata asas bilang ibu, saya pilih anak karena anak darah daging saya, istri orang lain. Nggak lama cerai. Siapa artis namanya? Kang Sule kan? Yang sering nonton Lambe Turah. Ada pula di medsos Bu, ada wawancara podcast seorang pejabat ditanya, Bapak kalau disuruh milih istri Pak anak? Kata tuh pejabat, istri. Karena kalau seandainya nanti anak saya sudah besar, dia dibawa sama suaminya, dia pergi dengan keluarganya, yang nemenin saya siapa? Nggak lama itu pejabat anaknya. Makanya kalau ditanya Bu, jawabannya dua. Ibu pilih mana Bu? Suami apa anak? Pilih mana? Kaya tapi sakit apa miskin tapi sehat? Kaya tapi sehat. Jadi pilih mana? Suami waktunya kosong apa suami banyak duit? Karena percuma waktu kosong kalau nggak punya duit. Percuma punya banyak duit agar nggak punya waktu. Kan kalau kosong nggak enak banget Bu. Ini para bapak ibu. Kalau ibu mau tahu lagi seneng apa lagi susah, lihat aja kantong. Ibu pernah nggak lagi nyuci baju nemu duit di kantong? Pernah? Sering? Ada yang nggak pernah Ustaz? Nah, kalau ibu nemuin duit di kantong suami lagi nyuci, pertanda ketahuilah ibu, suami ibu lagi banyak duit. Alhamdulillah. Kalau istri saya Bu, ceritanya gini, Bu ya, di kantong kamu ada amplop deh doh. Amplop, kalau Ustaz amplop. Kalau di kantong Ustaz ada amplopnya, kecuci, berarti Ustaznya lagi banyak undangan. Alhamdulillah. Tapi kalau kita temuin di kantong suami kita Bu, kantong kanan benang, kantong kiri benang, kagak ada isinya. Innalillah wa inna ilaihi. Yang kedua Bu, kalau mau tahu suami kita lagi seneng apa lagi susah, lihat aja rokoknya Bu. Kalau rokoknya ibu masih kena di Samsung, Sampurnamil, Marlboro, berarti lagi banyak. Tapi kalau ibu rokoknya udah ibu gak kenal, namanya pelangi. Rokok pelangi ada, berarti lagi gak punya. Alhamdulillah. Syahadat ada, puasa ada, zakat ada, yang lain apa? Haji pun ada Bu dalam sholat. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, orang kalau pergi haji ngadep mana Bu? Pergi kemana Kak? Ka'bah. Tahu di mana Bu? Ka'bah. Orang kalau sholat ngadep mana Bu? Berarti lengkap. Semua rukun Islam ada pada sholat. Man tarokas sholat, siapa yang meninggalin sholat, faqad hadama din, maka dia telah menghancurkan agama. Yang kedua, orang kalau sholat nyari apa sih Bu? Selain ridho Allah, selain kewajiban. Orang kalau sholat nyari tumanina. Kalau orang kawin nyari apa Bu? Nyari sakinah. Betul? Kan kalau kita ada orang kawin, kita doain mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, wanambah. Nah, 3 doang ya. Kata guru saya, wah nambah rezekinya. Saya ulang Bu ya. Sholat yang dicari apa tadi? Tuma. Nikah yang dicari apa? Ini coba perhatiin. Apa sih artinya tumanina? Tenang. Apa sih arti sakinah? Tenang. Terus bedanya apa antara tumanina sama sakinah? Ini di bahasa Indonesia nggak bisa Pak kita gaji, karena ini spesial bahasa Arab. Bahasa Arab punya keistimewaan, satu kata ya dia bisa banyak makna. Contoh dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wa jaa artinya datang. Ata dalam bahasa Arab juga artinya datang. Apa bedanya jaa dengan ata? Kalau jaa datang ya, dengan sesuatu yang berat, kalau ata datang dengan sesuatu yang mudah, itu bedanya.
Makanya iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bagaimana datang kemenangan? Dengan berat atau dengan mudah? Dengan berat. Makanya pakainya apa tuh? Jaa. Kalau ata, ya ata nasrullah. Bagaimana datang pertolongan Allah? Dengan mudah. Allah mudah menolong hamba. Nah itu. Nah termasuk tadi itu sakinah sama apa tadi? Kalau punya HP catat itu baik-baik. Ini penting, ini bagus buat kita. Orang Bu, kalau mengarungi lautan lebih enak lautnya tenang apa gelombang? Orang kalau mengarungi lautan lebih enak ya tenang apa tsunami? Berarti kalau hidup mau enak, mau selamat, cari tenang. Nah gimana mau cari tenang? Ada kisah nyata, saya punya guru kedatangan tamu 2 orang suami istri. Ini mungkin pelajaran nih buat para suami istri yang hubungan rumah tangganya lagi berantakan. Datangnya orang suami istri kucuk-kucuk, datang pengen curhat. Kata ini guru saya, ente berdua pengen curhat rumah tangga ya? Iya. Pasti sholatnya nggak benar ya? Iya. Kok pakai tahu sholatnya nggak benar? Karena ketika berbicara talak dalam surat Al-Baqarah, Allah menyelipkan ayat hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah selipkan ayat tentang sholat di tengah-tengah ayat talak, ayat cerai. Allah selipkan ayat sholat karena kuncinya rumah tangga ada pada ketenangan, dan ketenangan hanya didapat dengan cara sholat. Makanya Bu, kalau suami dari masjid, habis pulang dari masjid, tenang hatinya, ya Pak. Habis dari masjid tenang nggak? Tenang. Bini mau ngomel Pak, nggak kedengeran sama suami, nggak dimasukin hati. Kenapa? Habis sholat adem, apalagi imamnya suaranya bagus. Bini ngomel gacor gitu, nggak pengaruh. Sana. Tapi Bu, coba-coba suami pulang dari kantor, kerja di Sudirman Bu, tahu Sudirman? Jakarta Selatan, pulang ke Parung, Ciseeng lagi Jawa dikit. Ibu tahu Bu, perjalanan Bu dari Sudirman ke sini berapa jam Bu? 2 jam, itu bukan kerja, touring Bu. Coba-coba pulang dari kantor, suami capek, ibu ngomel, ribut gak? Kenapa? Suami lagi kagak Tapi kalau suami Bu dari masjid, adem, tenang, ibu ngomel sama suami sabar kok. Kenapa? Karena suami ibarat air, menyejukkan dan mengademkan. Masya Allah. Jadi yang dibutuhkan rumah tangga apa tadi? Tenang, tumakninah. Makanya sholat tuh kalau pengen dapat ketenangan harus tumakninah. Ada orang sholat kayak cebok-cebok. Allahu Akbar, dami Allah, belum sempurna langsung sujud. Allah. Ini bagaimana pengen tenang? Guru saya bilang gini, ibu kalau sujud Bu baca Subhana Rabbiyal A'la berapa kali? 3 kali. Waktu SD berapa waktu SD? 3. Waktu SMA 3. Udah tua? Kok nggak naik-naik? Kata guru saya nih, kalau orang ngapa-ngapain aja kudu ada peningkatan. Kata guru saya. Jadi kalau kita dari TK baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, harusnya SMA udah 5. Harusnya udah tua udah 70 banyak banget ya. Ini kata guru saya nih Bu, harus ada apa nih? Peningkatan. Kenapa sih Bu? Saya mau tanya, apa sih hukumnya baca tasbih 5 kali boleh apa nggak sih? Ada tasbih? Boleh. 7 boleh nggak? Boleh. 11? Boleh. Sejam sujud boleh nggak? Boleh. Karena namanya kalau kata ulama fikih dalam kitab Fathul Mu'in namanya ruknun tawil, rukun panjang. Kalau yang nggak boleh, tidak. Nah itu nggak boleh panjang-panjang. Apa betul? Duduk di antara 2 nggak boleh panjang. Sampai azan nggak boleh panjang-panjang. Panjang
luar. Di rumahnya nggak boleh. Khotib nggak boleh dari luar. Harus dari dalam. Masa khotib dari luar? Nggak boleh. Bukan ada ustaz dari luar, bukan. Khotib nggak boleh di luar, nggak boleh di dalam, boleh. Yang belakang udah senderan dengan tuh ustaz masih lama apa? Nggak bentar lagi aman. Ini nungguin kopi keluar doang. Kalau kopi keluar, wallahu a'lam. Jadi saya mau terangkan sedikit tadi tentang sakinah sama tumak. Ya. Jadi bagaimana Bu biar sholat kita berkualitas? Ibu tahu Bu, ternyata kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, inna likulli amalin syaitonan. Inna likulli amalin syaitonan. Bukan syaitonan bukan. Beda harakat, beda ikram. Sesungguhnya tiap-tiap amalan hamba ada setannya. Nih, ingat catat baik-baik. Tiap-tiap amalan hamba ada setannya. Lagi sholat ada set, lagi ngaji ada set, lagi zikir ada set, lagi wudhu ada set. Mana contoh setan lagi ngaji itu yang kipas-kipasin ibu? Kipas-kipasin tidur aja tidur. Ustaz maklum, kan tidurnya orang ngaji ibadah. Ya. Lagi sholat, ada nggak setan ibu? Lagi sholat, Allahu Akbar, yang diingetin cucian belum dijemur. Yang diingetin ntar Allahu Akbar, ntar masak apa ya? Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya azan belum bayar kan? Allahu Akbar, belum beli pampers. Allahu Akbar. Laki gue mana ya laki gue? Itu siapa yang bisikin bau? Saya. Makanya orang kagak bisa khusyuk selama ada set. Tapi ada Bu yang lebih dahsyat dari setan. Kalau setan bisa narik ya Bu. Setan bisa narik itu ya. Setan cuma yuwaswi sufi, cuma bisikin doang kok. Yang lebih dahsyat dari setan, godaan lawan jenis. Siapa itu? Suami. Godaan istri. Ini banyak para suami kalau pengen ngaji malam-malam sarung ditarik sama bini. Ngapain sih bang ngaji? Ini kan di rumah ibadah juga gitu. Ada yang begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Suami lagi ngaji jam 11 pulang-pulang, bininya WA-nya titik doang, titik. Lakinya pulang. Kan keren banget ini ya. Itu maksudnya apa tuh? Titik gitu, pulang lakinya. Pulang ngomong Bu, baru titik pulang. Hebat kata ibu, hebat kata ibu. Baru titik udah pulang. Luar biasa. Ini kode. Tapi yang saya baca dalam kitab Hadirin karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani Bu. Silakan catat baik-baik kan. Ibu mau hidupnya bagus, perbaiki sholat. Rukunya baca 3 kali, 5 kali boleh. Kalau jadi imam jangan. Jadi imam jangan, haram. Jadi imam baca 5 kali, 10 kali, 11 kali. Takutnya jamaah ngira imam meninggal apa ya lama. Kecuali jamaah kita kasih tahu hadirin, nanti kita sholat ruku sujudnya kita lamain ya, boleh. Jamaah ridho, kalau mau hidup sempurna, sempurnakan sholat. Tapi Bu, yang namanya sholat sempurna susah kita dapatkan, kecuali kita wudhu sempurna. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani Bu, tiap ibu wudhu di tempat wudhu, itu iblis mengutus satu setan untuk mengganggu kita, bisikin kita, biar apa? Wudhunya jangan sampai 3 kali. Ibu pernah nggak ngerasain wudhu sekali aja cukup? Pernah nggak ngalamin gitu? Basuh muka sekali aja cukup gitu? Nggak 3 kali? Alhamdulillah, ibu jauh dari saya. Ada orang Bu kalau wudhu muka sekali, tangan sekali, kepala sekali. Harusnya kan sunnahnya berapa? Tapi cuma sekali, sehingga wudhunya nggak kalau nggak sempurna maka sholatnya nggak kalau sholatnya nggak sempurna hidupnya nggak akan
Ibrahim punya masalah nggak? Nabi Isa punya masalah nggak? Ada nggak Nabi yang nggak punya masalah? Ibu, yang namanya masalah itu wajar, setiap orang pasti kena masalah. Jangan kita yang hidup, orang mati juga punya banyak masalah. Apa masalahnya orang mati? Pas dia meninggal dunia, ketika dikubur, keluarganya kagak ada yang nyanggup bayar tukang gali kubur. Masalah nggak? Karena kalau dikubur bayar nggak kuburan? Bayar. Kalau ngepilit masalah nggak? Udah masuk ke dalam kubur, nggak punya duit buat tukang gali kubur, nggak punya duit buat nyewa kubur, akhirnya di dalam kubur ditanya malaikat nggak bisa jawab masalah nggak? Di dalam kubur nggak bisa jawab pertanyaan malaikat masalah, sampai di hari kiamat ditimpang ternyata timbangan amal kebaikan kurang, masalah nggak? Jadi jangan pernah meninggalkan masalah. Cara menyelesaikan masalah, serahkan masalah kepada yang punya masalah. Alhamdulillah. Yang punya utang panci lunas, doanya Allah, panci saya. Yang punya Tupperware belum bayar, doa ya Allah Tupperware ya. Yang arisan belum bayar, doa minta sama siapa? Fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama. Dan sebaik-baik permintaan adalah ketika lagi lagi sujud. Ada pertanyaan, Ustaz, emang boleh lagi sholat minta? Boleh. Ibu pas lagi baca ini, Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu dalam hati sebutkan permintaannya. Hanya kepada Mula kami beribadah, hanya kepada Mula kami minta. Sebutkan hajatnya. Cuman jangan lama-lama, jangan semua selingkuh disebut. Batal Fatihahnya, karena Fatihah jedahnya nggak boleh panjang. Lalu yang kedua, ibu ketika sujud terakhir baca doa kita. Cuman jangan pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Mobil ya Allah, mobil. Nggak boleh. Cukup di dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh. Cuman kalau bisa doanya dari Nabi. Jadi kalau kita sholat doa minta banyak-banyak, insya Allah laku. Masalahnya kita sekarang, masalah tidak akan salah kalau nyelesainya dengan cara yang tidak salah. Tapi masalah akan jadi masalah kalau nyelesainya dengan cara yang salah. Maka hadapilah masalah dengan cara yang tidak salah, maka masalah tidak akan jadi masalah. Intinya kita semua tukang salah. Kalau salah harus ngaku salah, kecuali ibu-ibu. Karena ibu-ibu kagak ada yang mau ngaku salah. Yang salah siapa, Bu? Suami. Betul. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah mau ngaku dirinya. Karena yang paling banyak bikin masukin perempuan ke neraka, Bu, bukan gara-gara arisan, bukan gara-gara belanja, bukan gara-gara kagak pernah mau ngaku salah. Maka kita sekali-kali, Bu, kita cium tangan suami kita cium kaki suami kita perlu minta maaf sama suami kita. Jangan lebaran doang, entah pulang nih, Bu, minta ridhonya. Kalau perlu tanya sama suami, ya emang bener kamu mau kawin lagi? Pernah, Bu, Pak nih, Pak, buat ke Bapak nih, saya pernah tanya sama istri saya begini, kata istri saya, ya emang bener kamu pengen kawin lagi? Ditanya begitu sama istri saya bingung, Bu, jawabnya apa? Saya mau jawab iya, takut salah. Saya mau jawab enggak, kesempatan. Akhirnya saya apa? Saya bilang gini sama istri saya, terserah kamu sayang. Akhirnya istri saya diam seminggu. Ternyata pertanyaan jebakan. Pertanyaan apa? Jebakan. Jadi apa Ibu hadirin sekalian, jadi intinya kita harus sholat, mau masuk surga kudu, mau selamat kudu. Cuman saya yakin kalau Ibu Mari mah sholatnya rajin, saya yakin. Cuman telat. Betul. Saya melihat ibu-ibu sholatnya rajin, berimu kena tiap bulan ganti.
kadang-kadang ngurusin bocah mau nyusu, betul. Kadang bocah kelar bapaknya pengen ikut sholat. Jadi kalau bisa nih resolusi 2025 perayaan Isra Mi'raj, kalau bisa satu yang pertama wudhunya disempurnakan, yang kedua sholatnya sempurnakan, dan kalau bisa jangan sampai telat dikit boleh bu, jangan zuhur setengah 3, asar setengah 6, maghrib kodo habis subuh. Kalau bapak mah masya Allah, nih kalau bapak masya Allah luar biasa, sholatnya tepat waktu, karena nggak ngurusin bayi, nggak ngurusin boy, berat ke ngurusin bocah bu? Berat. Alhamdulillah bu, istri saya 4 tahun lalu, anaknya ya, istrinya satu, anaknya berapa? Alhamdulillah tahun ini nambah 5, 2 dari 10. Mau amin ragu-ragu. Zaman sekarang bu, yang namanya anak jangan pakai dikit-dikit, kudu banyak bu. Kalau yang doain 1 orang kurang nggak bu? Kalau kata guru saya gini, ente kudu punya anak banyak. Kalau punya anak banyak yang doain apa? Insya Allah masuk surganya cepat. Tapi kalau anaknya soleh, mau punya anak soleh bu? Saya terakhir bu, saya dapat ijazah dari seorang kiai di daerah Blitar. Saya kebetulan ngajar di Blitar. Catat baik-baik omongan saya, karena ini ijazah langsung dari beliau. Jadi kalau kita sholat, ini yang ngasih ijazah anaknya punya anak 10 jadi orang semua. Orang-orang besar di doktor dan di S2 dan sebagainya, kiai dan sebagainya. Dia ngasih amalan nih, kalau kita sholat habis Fatihah baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Rakaat pertama habis Fatihah. Rakaat kedua sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Rubah dikit, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ada dalam Quran, silakan cari kata sandinya Rabbi auzi'ni, terkeluar tuh ayatnya. Itu dibaca di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ini khusus kalau jadi imam. Kalau jadi apa? Kan imam kan nungguin mau baca Fatihah tuh. Nah, imam baca itu. Usah kalau kita nggak jadi imam gimana? Baca pas sholat bisa baca sholat sunnah. Diamalkan, ya, dipraktekkan, dilaksanakan. Ini alhamdulillah, yang mudah-mudahan ya menjadi sebab anak kita menjadi anak yang soleh. Nah ternyata setelah setahun saya dapat ijazah itu, saya lagi buka kitab, nggak sengaja ketemu ternyata itu bacaan amalannya ya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Jadi kita baca nih amalan, mudah-mudahan kita punya anak yang soleh-solehah. Yang kedua ada amalan dari almarhum almarhumlah Dr. Muhid, punya anak 10-10-nya habis Quran. Amin ya rabbal. Ditanya Pak Kiai, kau punya anak 10 kok habis Quran, bagaimana itu caranya? Apa amalannya? Pak Kiai jawab, apa jawabannya kata beliau? Jangan pernah tinggal baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Baca yang habis sholat, tapi jangan lupa doa harus diiringi dengan usaha. Doa usaha kagak khas. Intinya duit, masih ingat duit? Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu. Terakhir saya pengen kasih ijazah doa bareng-bareng, kita baca doa sama-sama. Kita angkat tangan kita, biar berkah hidup kita. Mau berkah bu? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.